Elang botak atau gundul. Tapi, kalau diperhatikan, elang botak sebenarnya tidak berkepala botak ya. Pernah melihat seekor burung elang dengan kepala putih? Ya, burung ini terbilang populer loh. Pasalnya, burung yang dikenal dengan sebutan elang botak alias bald eagle ini sering muncul sebagai perlambangan negara adidaya Amerika Serikat. Nama dalam bahasa Indonesia, elang botak. Nama dalam bahasa Inggris, bald eagle. Nama Latin, Haliaetus lecocephalus. Profil elang botak, sosok hewan populer dari Amerika Serikat. Burung elang botak merupakan seekor burung yang besar dengan ukuran kepakan sayap lebar. Bentangannya bisa lebih dari 2 meter. Nah, bagi yang belum kenal dengan elang botak, mari kita simak profil elang botak alias bald eagle berikut ini. Nama dalam bahasa Indonesia, elang botak. Nama dalam bahasa Inggris, bald eagle. Klasifikasi elang botak, Kingdom, Animalia, Phylum, Chordata, Kelas, Aves, Order, Accipitriformes, Family, Accipitridae, Genus, Haliaetus, Spesies, H. lecocephalus, Binomial name, Haliaetus lecocephalus. Makanan elang botak. Elang botak adalah hewan karnivora. Elang botak memangsa berbagai jenis hewan buruan. Kebanyakan, elang botak paling sering memangsa ikan. Pada studi kebiasaan pola makan yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa 56% dari mangsa elang botak adalah ikan, 28% burung, 14% mamalia dan 2% hewan buruan lain.
Elang botak yang hidup di wilayah tenggara bagian Alaska, bahkan memangsa hingga sekitar 66%. Sementara di wilayah sungai estuari Columbia di Oregon, para elang yang hidup di sana bahkan memangsa hingga 90% ikan sebagai makanan utamanya. Beberapa jenis ikan yang sering jadi mangsa elang botak antara lain, pink salmon Oncorhynchus gorbusa, coho salmon O, Kisuch sokeye salmon O, nerka, dan Chinook salmon O. Ciri-ciri elang botak. Elang botak memiliki tubuh yang berat, kepala besar dan panjang, dan paruh bengkok. Saat terbang, elang botak merenengkan sayapnya dan menahannya. Elang botak dewasa mempunyai kepala yang putih dengan ekor putih, tubuh dan sayapnya memiliki bulu berwarna coklat gelap, kaki dan paruhnya berwarna kuning cerah. Elang botak yang masih belum dewasa biasanya memiliki warna coklat gelap mulai dari kepala, ekor, tubuh serta sayapnya. Beberapa bagiannya ada yang sedikit berwarna putih cerah sehingga tampak bercorang-coreng. Elang botak akan mencapai usia dewasa setelah 5 tahun. Panjang tubuh elang botak dewasa antar 70 hingga 102 cm atau 28 hingga 40 inci. Lebar bentangan sapanya antara 1,8 hingga 2,3 atau 5,9 hingga 7,5 kaki. Berat badan elang botak umumnya antara 3 hingga 6,3 kg. Biasanya, betina lebih besar sekitar 25% dibanding elang botak jantan. Dengan rata-rata berat badan betina sekitar 5,6 kg, sedangkan elang botak jantan sekitar 4,1 kg. Cara reproduksi elang botak. Elang botak mencapai tingkat kematangannya pada usia 4 hingga 5 tahun. Ketika usia mereka cukup matang untuk melakukan perkawinan, mereka akan kembali ke tempat di mana mereka dilahirkan. Biasanya, para elang botak ini telah memiliki pasangan masing-masing. Jadi,
Mereka hanya memiliki satu pasangan yang sama saja untuk seumur hidupnya. Namun, apabila pasangannya mati atau menghilang, baru mereka akan mencari pasangan baru lagi. Elang botak ini biasanya mengalami musim kawin pada pertengahan bulan Februari. Selanjutnya, setelah pembuahannya berhasil, para elang botak betina akan bertelur pada akhir Februari. Waktu-waktu ini biasanya adalah saat terjadi salju lebat di wilayah kutub utara. Kemudian, masa inkubasi atau pengeraman berlangsung pada pertengahan April hingga awal Mei. Telur-telur ini akan menetas pada pertengahan April hingga awal Mei. Lalu, elang-elang botak muda ini akan mulai belajar terbang pada akhir Juni hingga awal Juli. Setelah bayi-bayi elang berusia 5 hingga 6 minggu, mereka biasanya akan mulai belajar untuk meninggalkan sarangnya. Mereka berlarian dan belajar untuk mengepakkan sayapnya dan terbang. Setelah mencapai usia 8 minggu, elang-elang botak muda ini biasanya sudah cukup kuat untuk terbang. Sarang burung elang botak adalah yang terbesar dari sarang burung lain yang ada di wilayah Amerika Utara. Biasanya, sarang burung ini digunakan lagi secara berulang untuk beberapa tahun berikutnya. Para induk elang botak hanya menambahkan beberapa material saja di sarangnya untuk menjaga sarangnya tetap nyaman dan cukup. Sarang burung elang botak ini dapat digunakan hingga 5 tahun. Tapi, ada pula sarang burung elang botak yang pernah ditemukan di Timur Tengah, digunakan hingga hampir 34 tahun secara terus-menerus. Sarang burung elang botak berukuran sangat besar. Sarangnya bisa mencapai kedalaman 4 meter,
dengan diameter 2,5 meter. Berat sarang burung ini bisa mencapai 1 metrik ton. Sebuah sarang burung elang botak yang cukup besar pernah ditemukan di wilayah Florida. Sarang burung tersebut mencapai kedalaman 6,1 meter dengan lebar 2,9 meter serta beratnya hingga 2,7 metrik ton. Sarang ini adalah rekor dari sarang terbesar yang pernah ditemukan, yang dibangun oleh hewan apapun. Sarang burung ini dibuat dari cabang-cabang pohon. Biasanya, cabang atau ranting pohon yang ditemukan di sekitaran air. Tapi, apabila saat waktu bertelur mereka tidak menemukan cabang atau ranting pohon, mereka akan membuat sarangnya di tanah. Sarang-sarangnya ini juga ada yang dibangun di tebing-tebing atau bebatuan. Sarang yang dibangun di wilayah tebing ini pernah ditemukan di wilayah California, Kansas, Nevada, New Mexico dan Utah. Hanya saja, saat ini sarang yang dibangun di tebing hanya bisa ditemukan di wilayah Alaska dan Arizona. Telur burung elang botak rata-rata mencapai ukuran 7,3 cm panjangnya, dengan berat rata-rata sekitar 130 gram. Elang botak ini biasanya bertelur 1 hingga 3 butir telur saja dalam sekali masa pembuahan. Jarang sekali ada yang dapat bertelur hingga 4 butir telur. Namun, elang yang dipelihara ada yang mampu bertelur hingga 7 ekor telur. Habitat elang botak. Habitat elang botak biasanya berada di sekitaran danau, sungai, waduk, rawa dan pesisir pantai. Status elang botak. Jumlah populasi elang botak berhasil mengalami pemulihan. Jumlahnya terus meningkat dari tahun 1966 hingga tahun 2014. Menurut North American Breeding Bird Survey, populasi total dari elang botak ini sekitar 250.000. Mayoritas populasi elang botak berada di wilayah Amerika, 31% di Kanada dan 8% di Meksiko.
Populasi elang botak ini sempat mengalami kelangkaan pada pertengahan hingga akhir tahun 1900-an. Kelangkaan ini terjadi karena mereka terkena ranjau, tembakan atau teracuni oleh para pemburu. Pada tahun 1978, karena kegagalan reproduksi burung elang botak yang tinggi, burung ini pun mengalami kelangkaan. Karenanya, burung ini sempat berada pada status dilindungi di bawah Endangeret spesies A. Keunikan elang botak, burung ini mempunyai sarang terbesar di antara burung lain di dunia. Bahkan, salah satu sarangnya yang ditemukan di Florida merupakan sarang hewan terbesar di dunia. Dijadikan sebagai lambang negara Amerika Serikat. Predator elang botak, lama hidup, usia harapan hidup elang botak hingga 28 tahun. Sifat elang botak, ia adalah pemburu yang hebat. Elang botak terbang membumbung tinggi di angkasa dengan tenang dan sedikit saja mengepakkan sayapnya. Ia lalu dengan cepat menangkap mangsanya yang berkeliaran di tanah. Deskripsi elang botak. Elang botak merupakan seekor hewan atau burung yang menarik. Hewan yang tergolong bangsa Aves ini memiliki ukuran yang sangat besar dengan kemampuan berburu yang hebat. Daya tarik dari elang botak alias bald eagle ini pun bahkan dilirik oleh Amerika Serikat. Elang botak dijadikan sebagai lambang burung nasional dari Amerika Serikat atau United States of America. Para tokoh bangsa Amerika ini awalnya membandingkan Amerika dengan Republik Roman yang menggunakan elang sebagai sosok burung keagungan. Karenanya, di tanggal 20 Juni tahun 1782, para penemu alias tokoh Amerika Serikat ini pun melalui Continental Congress memutuskan untuk mengadopsi elang botak ini sebagai bagian dari lambang kebesaran negaranya. Gambar elang botak ini juga sering muncul bersama dengan gambar bendera negara Amerika Serikat. Namun, ada juga pandangan bahwa elang botak ini sebetulnya bukan merupakan penggambaran dari negara tersebut. Pasalnya, elang botak ini merupakan perlambangan moral negatif. Elang botak ini menunjukkan kehidupan yang tidak jujur dan juga pengecut. Ia bahkan dapat diserang oleh burung pipit yang mendorongnya keluar dari wilayah. Anda
Anda mungkin menyukai postingan ini. Dukung kami dengan cara SUBCRIBESHARE dan tinggalkan komentar di channel kami. Terima kasih.